Biarlah firman-Mu melepaskan kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Dan biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Di atas kayu salib Engkau telah melakukan segala-galanya bagi kami. Karena itu Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari, sampai Tuhan membawa kami pulang dalam kekekalan, kami adalah milik Tuhan. Maka segala yang terjadi adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Bapak, terima kasih. Jangan nama-Mu dipermalukan, tetapi biarlah nama-Mu dipermuliakan. Atas setiap kehidupan kami, bahkan atas setiap inci, setiap detik dari nafas hidup kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau menyukakan hati-Mu seturut dengan firman-Mu dan isi hati-Mu. Berkati akan hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Seberapa yang hadir, yang beribadah pagi hari ini, saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya ingin menyambung khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, di luar tempat ini ada banyak orang, bahkan mungkin di antara kita seringkali juga masih berpikir seperti itu. Saya sudah anak Tuhan, saya sudah milik Tuhan. Bangsa Israel berkata, saya keturunan Abraham. Apa yang kurang dari saya? Secara status, predikat, keturunan Abraham, milik Tuhan, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal Alkitab mencatat, zaman kerajaan-kerajaan mereka sudah hidup di dalam perbudakan. Hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir, karena di atas kayu salib, Tuhan telah membayar hukuman bagi dosa-dosa, lalu bagi penyakit, dan karyanya sempurna, setiap kita kebal dari dosa. Ternyata di sekitar kita ini banyak Bapak Ibu musuh yang tidak kasat mata. Ya, musuh yang tidak kelihatan dengan indera kita, tapi nyata dan ada. Dan itu akan membawa kita masuk di dalam tipuan-tipuan dalam hidup ini. Ada yang tertipu akhirnya karena tidak mengerti keseluruhan Alkitab. Mereka hidup di dalam gaya hidup yang hedonisme, keduniawian. Pokoknya kalau anak Tuhan, orang percaya pasti akan selalu diberkati. Tidak pernah mengalami masa kekeringan. Tidak boleh mengalami paceklik. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan harus berhasil. Amin. Tapi itu satu sisi. Ada bagian dan sisi yang lain. Tuhan akan murnikan kita. Tuhan akan bentuk kita. Dan itu lewat banyak hal Bapak Ibu. Bisa lewat kehidupan sehari-hari, bisa lewat hubungan, bisa lewat pekerjaan, bisa lewat kehidupan yang paling pribadi. Tuhan sedang merenda kita. Tuhan sedang menenun kita. Supaya kita menjadi bagaikan emas yang murni. Walaupun melewati api, dia tetap emas. Tapi kalau rumput, dia akan terbakar habis. Jadi apa Bapak Ibu? Kalau dia kayu, dia akan terbakar habis. Menjadi arang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Alkitab berkata dengan jelas, Kristus telah menebus kita. Menebus Bapak Ibu dan saya dari kutuk hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan, pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 Bapak Ibu. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan beban perhambaan. Saudara, karena Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Bahwa di atas kayu salib. Seperti pujian tadi dari Pak Agus. Benar-benar saudara sudah dibebaskan, dimerdekakan. Karena itu jangan pernah lagi hidup di bawah beban perhambaan. Saudara percayalah bahwa kewargaan kita itu di dalam surga. Saudara bekerja untuk kemuliaan Allah. Saudara sekolah untuk memuliakan Allah. Saudara berumah tangga untuk memuliakan Allah. Saudara hidup sendiri untuk memuliakan Allah. Saudara hidup bahkan mungkin jauh dari keluarga besar. Itu juga untuk memuliakan Allah. Apapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu. Allah yang berdaulat, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan rindu tidak ada kita yang masih ada di bawah dosa. Di bawah perhambaan keuangan. Di bawah perhambaan segala penderitaan. Di bawah sakit penyakit yang membuat kita kehilangan pengharapan. Maksud saya bukan berarti tidak bisa sakit. Maksud saya bukan berarti tidak punya masalah finansial. Mana ada pengusaha mau sehebat apapun, mau sesederhana apapun bisa mengalahkan yang namanya hutang. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi tidak terikat dan diperbudak oleh itu. Ketika kita sakit kita tahu. Bapak Ibu, saya pasti harus selalu berkata kepada diri saya sendiri. Saya dengan kekuatan saya hari ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Ya pasti beda Bapak Ibu. Jangankan 20 tahun yang lalu. Bahkan mungkin 1 tahun yang lalu. Pasti sudah ada perbedaannya. Bapak Ibu, kalau lihat sinetron, lihat film. Kita lihat itu bintang-bintang film Korea dan sebagainya. Wah nampaknya begitu glowing. Istilahnya begitu kinclong ya. Ternyata setelah saya lihat dari Google mereka itu operasi Bapak Ibu. Jadi hidungnya dioperasi. Ini rahangnya dioperasi. Ini dahinya dioperasi. Jadi bahkan semua bagian anggota tubuhnya mungkin hasil operasi. Kan berarti palsu. Betul nggak Bapak Ibu? Loh kalau seperti itu ya nggak heran nampaknya seperti itu. Tapi satu yang dunia tidak bisa curi. Apa? Damai sejahtera di hati kita. Ketika kita berkata ada customer, nggak ada customer tetap percaya Tuhan memberkati. Ada pelanggan, nggak ada pelanggan, pintu berkat yang satu ditutup. Memangnya Tuhan cuma punya satu pintu. Tuhan punya banyak pintu, pintu yang lain dibuka. Saudara bisa catering, ya. Saudara bisa jual online, kue-kue dan sebagainya. Kenapa enggak? Tuhan kasih saya hikmat. Amin. Enggak dosa Bapak Ibu bekerja. Justru yang tidak bekerja jangan makan kata Alkitab. Amin. Terima kasih Bu Lena. Langsung aminnya kenceng.
Bisa, Bapak Ibu harus punya kreativitas. Tidak berarti saya ini Pak, anak Allah. Saya tinggal berdoa, saya tinggal minta, klaim sana, klaim sini. Klaim, Tuhan jamah hati Pak Aryono. Klaim, Tuhan jamah hati Pak Samuel. Klaim, Tuhan jamah hati Pak Agus. Klaim lagi, pokoknya klaim sana, klaim sini. Saudara jangan main klaim terus. Kalau saudara ikut asuransi boleh klaim asuransimu. Ya, Tuhan sudah menggaransi kita. Tapi antara salib dan kehidupan sehari-hari, Tuhan berkata apa? Dalam tadi Galatia 5 ayat yang ke-1, kita supaya sungguh-sungguh betul-betul di dalam kemerdekaan itu, saudara tidak boleh ditipu sama musuh yang tidak kasat mata ataupun yang nampak di depan saudara. Berdirilah teguh. Dan apa? Jangan pernah mau untuk ditipu lagi. Tidak gampang loh ini Bapak Ibu. Saya ketemu orang yang akhirnya berkata begini, ya sudah Pak saya percaya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya sudah. Ya, tapi besok gimana Pak? Ya besok urusannya besok. Hari ini. Amin. Tapi gak gampang loh. Orang berani berkata di satu sisi semua Pak yang saya terima ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua kasih karunia Tuhan. Dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Pak Aryono minggu yang lalu khotbahkan. Saudara lahir ada yang bawa selimut. Tiba-tiba lahir datang itu dari perut mama, ya, dari rahim mama sudah siap mahkota di atas kepala. Dari berlian. Ada? Enggak ada. Begitu juga pada waktu pulang. Saudara tidak akan bawa itu apa namanya. Oh saya ingat panci lorek itu di atas. Tolong nanti ya kalau mama pulang kasih di peti mati. Ada? Mau panci lorek, panci belerek, panci apa ya? Enggak ada. Saudara pernah lihat ada panci di dalam peti jenazah. Untuk apa dibawa? Beberapa orang malah berkata begini, Pak nanti ini ikat pinggang suami saya. Ini jam tangan suami saya akan kasih Pak kepada orang yang membutuhkan. Malah jadi berkat. Saudara selalu ada dua ekstrim. Yang satu kayaknya rohani tapi ternyata rohana. Berkata apa? Dengan iman gak usah bekerja, Tuhan berkati saya. Saudara jadikan Tuhan seperti Aladin. Ya. Sementara yang satu berkata, Pak saya ini setia sama Tuhan. Sudah bekerja mati-matian. Bahkan bertahun-tahun saya belajar. Mana Pak buktinya? Tuhan tidak pernah membawa saya sampai pada titik di mana saya seperti yang Alkitab katakan. Karena dari dulu sampai hari ini. Dari kecil sampai sekarang saya tua. Saya tetap menderita. Gak pernah punya rumah sendiri. Hanya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Pergi ke sana, pergi ke sini. Nunut situ, nunut sini. Numpang situ, numpang sini. Gimana Pak? Selalu ada dua ekstrim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 19. Jadi kenyataannya Bapak Ibu ada banyak di antara kita. Yang mungkin sudah Kristen puluhan tahun. Tapi tidak pernah hidup di dalam alam kemerdekaan. Ya, karena mungkin kita gak bisa berdiri teguh. Dan gak ngerti. Lukas 4 ayat 19. Saudara lihat ayat ini ya. Lukas 4 ayat 19. Jadi pada waktu Yesus melayani di atas muka bumi. Saudara, apa sih yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus ajarkan? Sebagian orang berkata, loh Pak, ya Yesus itu mengkhotbahkan Injil. Yesus itu menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Betul. Tapi ada bagian-bagian yang lain. Yang kita mungkin lewat waktu membacanya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi selain memberitakan kabar baik. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ada action yang lain. Yesus melepaskan. Yesus menyembuhkan. Yesus melakukan mujizat.
Kita lihat dulu. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Ya. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Yesus pun berkeliling di mana? Di seluruh Galilea. Gambarannya pagi ini Yesus keliling di antara kita. Di Duku Kupang. Ya. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan. Injil Kerajaan Allah serta apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Di antara bangsa itu. Kalau saudara sudah dapat Injil Kerajaan Allah. Kenapa Injil itu kita bawa pulang? Tapi kelepasannya, kesembuhannya kita tidak pernah bawa pulang. Saudara pada akhir ibadah kalau saya sering berkata. Yang sakit angkat tangan, yang sakit tumpang tangan. Yang sakit percayalah Tuhan menyembuhkan. Kesembuhan itu proses. Ya. Makanya saya selalu ajak kita doakan. Karena kesembuhan itu proses. To be continue. Akan terjadi terus. Terus mengalir. Semakin mengalir. Rohmu harus dikuatkan. Imanmu harus dibangun. Jangan cuma percaya kata dokter. Mohon maaf. Maksud saya. Jangan percaya kata dokter itu. Dalam pengertian yang tertentu. Kalau saudara merasa itu melemahkan saudara. Ya. Karena terkadang ada dokter yang mungkin menjaga perasaan saudara. Tapi maksud saya apapun data yang disampaikan. Saudara tidak hidup dari apa kata dokter. Tapi saudara hidup dari apa kata Tuhan. Coba bilang sama kanan kiri. Coba bilang sama kanan kiri. Hidup dari apa kata Tuhan. Dari apa kata Alkitab. Amin. Loh nggak ada yang mustahil loh Bapak Ibu buat Tuhan itu. Ya puji Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang kita mesti lihat. Pasal 4 ayat 23 dan 24 sekarang ya. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya siapa? Semua orang yang buruk keadaannya. Saya yakin termasuk yang gak punya duit. Amin. Betul. Loh saudara punya kebutuhan. Saya juga punya kebutuhan kok. Setiap kita punya kebutuhan. Termasuk saudara yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Yang menderita pelbagai penyakit. Pelbagai sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara coba nanti di rumah analisa sendiri. Baca itu seluruh kitab Injil. Kalau saya bilang kitab Injil berarti mulai kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kalau mau tambah kisah para rasul silakan. Sebab itu disebut Injil yang berikutnya. Hanya istilah saja. Ya. Tapi sebetulnya secara makro Injil itu ya seluruh Alkitab. Tapi secara mikro ada 4 kitab tadi. Ya, yang disebut kitab evangelisasi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari 4 kitab ini kalau kita baca baik-baik. Maka mungkin kita bisa menghitung. Bukan mungkin ya. Saya bicara mungkin itu bukan karena gak pasti. Mungkin itu karena saya gak bisa memperhitungkan presentasinya itu pasnya berapa. Kurang lebih mungkin 60% Yesus itu khotbah. Yesus itu mengajar. Tapi 30%-nya Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat. 90%, oh enggak salah berarti bukan. 60% berarti bukan 60, 40 ya mohon maaf. 40% Yesus mengajar. 40% Yesus memberitakan Injil Kerajaan. Tapi 30%-nya Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan dan 30%-nya Yesus mengusir setan, melakukan deliverance atau pelepasan. Baca Alkitabnya, ya. Baca kitab Injil-Injil. Kurang lebih 40%. Baru 60%-nya dibagi 2. Kesembuhan, mujizat, juga pengusiran terhadap musuh yang tidak kasat mata. Nah, Saudara, pertanyaannya seringkali seperti ini. Kenapa ya? Kenapa, Pak? Di keluarga itu selalu ada yang mati muda dan pasti matinya kena serangan jantung. Selalu Pak. Mulai dari kakeknya, kongconya, ya, nanti anak yang pertama, nanti dia punya anak lagi terus seperti itu. Nah Bapak Ibu ketidaktenangan yang seperti ini itu bisa menjadi sebuah pertanda. Di atas kayu salib Yesus menyelesaikan semua. Tapi saudara harus berdiri teguh untuk mengambil langkah iman dan berkata setan
kamu tidak punya hak atas garis keturunan keluargaku. Termasuk kemiskinan, dalam arti sampai hidupnya begitu diperbudak oleh hutang-hutang. Kita harus dilepaskan oleh itu. Bapak Ibu, kembali kepada firman Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 6 sampai ayat 7. Mari kita buka. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6 sampai 7. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Ya, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus. Tadi kan Tuhan Yesus, sekarang Filipus. Filipus mewakili saudara dan saya. Murid-murid Tuhan. Ya. Dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu. Sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Kurang lebih sederhananya, di mana saudara hidup, karena setiap minggu saudara bergereja berjemaat di sini, hidupmu harus menjadi berkat. Membawa harum nama Tuhan Yesus. Jadi orang akan berkata, wah kalau Pak Dhani, wah kalau dia lagi main, Roh Kudus bekerja. Itu tidak cuma bagaimana ya, tapi saya yakin ada Tuhan yang membawa kuasa kesembuhan. Ada satu aliran sukacita, ada damai sejahtera. Di mana saudara berada, hidupmu harus menjadi berkat. Saudara, orang Kristen yang sudah lahir baru tidak bisa sebetulnya dikuasai oleh roh jahat. Dikuasai dalam pengertian dikontrol, dirasuk oleh roh jahat. Gak bisa. Tetapi bisa dipengaruhi. Tetapi bisa diserang. Tetapi bisa ditekan. Kalau tidak, untuk apa pelayanan Tuhan Yesus semua yang tadi kita baca? Nanti saya akan tunjukkan karena pelayanannya juga terjadi tidak cuma di jalan-jalan raya. Tidak cuma di tempat-tempat yang terbuka. Yang berarti kepada orang umum atau awam. Tapi juga dilakukan pelayanannya itu di dalam sebuah rumah ibadat. Tuhan Yesus di jalanan, dimanapun dia berada. Yesus selalu melakukan apa yang Tuhan sudah harus nyatakan dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang aku lakukan? Karena aku lihat Bapa mengerjakan dan melakukan itu. Saudara, mari kita buka Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Saya akan buktikan kepada saudara. Dengan saudara lahir baru, dengan saudara masuk keluar gereja, dengan saudara KTP-nya Kristen tidak menjamin saudara sudah hidup di dalam alam kemerdekaan. Masih banyak saya lihat orang percaya. Dari mana saya tahu? Ketika dia punya masalah, hidupnya gak tenang. Tabrak sana, tabrak sini. Ya, cari sana, cari sini. Tapi kalau dia merdeka yang sungguh-sungguh, dia akan menunjukkan sebuah jati diri sebagaimana layaknya anak Tuhan. Ya, mari kita lihat dulu ya, Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Semua pasti tahu ini ceritanya tentang Lazarus yang dibangkitkan. Betul? Ya. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Bapak Ibu masih ada di sini atau ingat ayam di rumah? Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Terus orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lahir baru karena saudara anak Tuhan itu berarti saudara sudah hidup seperti Lazarus, bangkit dari kematian. Tapi saudara lupa, saudara masih tertutup dengan kain kafan. Bukan tertutup, terikat kain kafan. Tertutup kain peluh. Saya lihat ada banyak orang Kristen selalu tanya seperti ini, Pak, gimana sih caranya kok bisa lihat-lihat itu, gimana caranya?
Pak gimana sih caranya kok bisa dengar-dengar gimana caranya? Ini baca Alkitab ini. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini suara Tuhan. Ya, kalau yang muncul gak ada di sini, hati-hati. Itu suaramu sendiri atau suara Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau hamba Tuhan, dia mau ngomong apapun, mau sehebat apapun, tapi kalau isinya gedabrus, gak ada di dalam Alkitab, jangan dipercaya. Itu teologi ruwet, ya, teologi jelimet. Ada banyak orang berkata, buat apa Pak ke gereja itu? Loh, memangnya kenapa? Karena di gereja banyak kepalsuan. Oh, berarti Anda yang asli ya, yang lain palsu. Percuma Pak, saya lebih baik dengar YouTube itu, saya tinggal. Mau pendeta luar negeri, saya klik pendeta luar negeri. Saya mau pendeta dalam negeri, saya tinggal klik pendeta dalam negeri. Saya mau cari pendeta desa, saya klik pendeta desa. Saya mau cari pendeta kota, saya klik pendeta kota. Terus untungnya apa? Ya saya bisa pilih pendeta yang mana yang saya suka. Andai kata kalau Tuhan juga berkata seperti itu. Aku gak suka kamu. Tak pites saja supaya mati. Jadi apa? Bapak Ibu, ada yang berkata karena itu hamba Tuhan itu percuma Pak. Sekolahnya juga bohong-bohongan yang di gereja-gereja itu. Oh jadi yang di YouTube sekolahnya beneran. Kalau yang masuk gereja itu sekolahnya bohong-bohongan. Maksudnya gitu. Yang bener aja. Kalau memang Bapak bilang yang di gereja bohong-bohongan, yang di YouTube juga bohong-bohongan gelarnya. Nah, lihat ke sini. Kain kafan apa yang masih menutup hidup kita? Kain peluh apa yang menutup mata kita? Saudara, kalau dia anak Tuhan dia sungguh-sungguh, apalagi dia sudah sedemikian rupa, lalu yang keluar apa? Suatu hari Pak, saya akan bunuh itu papa saya. Loh, tiap minggu ke gereja, tapi mau bunuh papanya. Loh, yang benar yang mana? Nah, saudara, ketika Lazarus dibangkitkan, ia menerima kehidupan baru. Betul nggak? Tapi untuk mengalami hidup itu sendiri, supaya Lazarus ini bisa pergi, harus ada bagian yang diselesaikan, yang belum diselesaikan. Apa yang belum diselesaikan dari hidup kita ini? Seringkali kita merasa diperlakukan tidak adil. Saya selalu bilang ketidakadilan itu adalah berkat yang sedang tertunda. Ada berkat yang Tuhan sedang akan alirkan dalam hidupmu. Tapi saudara tidak tahu. Kata Yusuf, apakah engkau pengganti Allah? Tidak. Kelihatannya memang kamu yang jebloskan saya, yang jual saya, mau bunuh saya. Tapi sesungguhnya enggak. Dalam kedaulatan Allah tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu bawa dan pimpin aku untuk menyelamatkan umat pilihannya, bangsa pilihannya. Karena akan terjadi kelaparan yang maha hebat. Maka harus ada anaknya yang harus sampai ke Mesir. Saudara, berapa banyak orang gak bisa ngampuni orang? Gak hafal Alkitab? Oh hafal. Saudara mau tanya Kejadian sampai Wahyu, dia hafal, dia tahu. Ada banyak orang itu malah lebih pinter loh. Pemahaman firman Tuhan daripada hamba Tuhan yang sekolah Alkitab. Lazarus harus menghidupi kehidupannya. Gak boleh ada beban, gak boleh ada gak boleh ada perhambaan. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Banyak orang itu beranggapan bahwa setelah lahir baru, apalagi sudah penuh Roh Kudus, ya, action bisa berbahasa roh. Wah, apalagi ada karunia-karunia, mereka itu berpikir apa? Mana mungkin setan berani sama saya? Setan yang mana? Ayo tunjukkan. Setan yang mana? Dia lupa bahwa semua itu tidak akan pernah menjamin orang yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, ya, nggak diganggu oleh setan. Loh, ada ayatnya Pak? Ada. Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari, 40 malam, dipenuhi Roh Kudus nggak? Kata Alkitab. Dipimpin Roh Kudus nggak? Ada Roh Kudus nggak? Lalu setan pergi dan berjanji apa? Tunggu ya, waktu yang baik. Saya akan tetap mencobai engkau. Sama,
Kita semua juga sama Bapak Ibu. Kita akan selalu menjadi target daripada kuasa setan. Rumah tanggamu, hubunganmu, pekerjaanmu, setan gak suka. Ya, keuanganmu, masa depanmu, setan gak seneng. Setan gak suka lihat anak Tuhan itu rukun. Loh, ada ayatnya Pak? Ada. Kenapa? Kalau anak Tuhan itu bersatu, kalau anak Tuhan itu rukun, lingkup kecil, suami istri, ya, keluarga inti, terus baru jemaat. Apapun lah pengertiannya, termasuk bangsa dan negara. Kalau setan lihat semuanya rukun, itu akan berdampak seperti Mazmur 133. Berkat itu mengalir, keluarga itu akan tenang, akan ada damai sejahtera. Setan gak suka. Tuhan sukanya kita semua mengalami damai sejahteranya, mengalami sukacitanya. Tapi setan suka kalau lihat saudara sampai merasa apa? Betul-betul panik, ya, nggak tenang, digoncang, dibuat bingung, dibuat khawatir, dibuat takut. Itu senang setan, ya. Karena itu jangan pernah tertipu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat berikutnya, Markus 1 ayat 23 sampai 26. Dengan saudara aktif di gereja itu tidak menjamin saudara tidak terikat dengan dosa. Entah dosa perselingkuhan, entah dosa perzinahan, dosa percabulan, ya, dan dosa-dosa yang lain. Kita lihat Markus 1 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara bayangkan, setan saja yang najis dan kotor tahu tentang kekudusan. Tahu tentang kekudusan. Loh, saudara anak Allah belajar Alkitab, Holy Bible, tapi hidup gak kudus. Hei, hati-hati saudara. Saudara menjadikan dirimu musuh Allah. Hidup kudus itu harus, bukan pilihan. Terus, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Saudara, saya kasih tahu, sama setan jangan pernah berkomunikasi. Ya, jangan pernah berkomunikasi. Jangan pernah tanya jawab. Apalagi diskusi. Tantan, ini enaknya gimana? Orang ini diapakan? Dipecel apa digawe urap-urap? Nggak usah tanya. Terus roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Artinya apa? Ada harga Bapak Ibu. Ketika saudara sampai pada satu keputusan, saya sudah mengampuni. Ada harga. Ada yang harus saudara lakukan. Tidak gampang. Ini sampai iblis menggoncang-goncang orang ini. Mungkin ada juga yang sampai terlempar. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sering melihat ya beberapa jemaat ketika kita melepaskan orang yang punya kekuatan-kekuatan ilmu-ilmu di dalam dirinya. Jemaat yang lama pasti tahu. Itu sampai seperti ular. Ya, kita lihat sendiri bagaimana bisa ada satu yang sampai melompat. Tapi tetap ketika kita berkata, kamu tidak akan pernah keluar dari areal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita hanya ngomong seperti itu. Udah klepek. Gak bisa apa-apa. Ini benar. Saudara, kalau setan saja tahu, ini yang sering saya bilang. Kalau saya mendoakan orang, ya Bapak Ibu, seringkali yang saya cerita, by phone loh ya, cuma by phone loh. Dia sudah mau tumpah-tumpah itu, rohnya sudah keluar. Kemarin saya tanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, sudah betul-betul dilepaskan, cuma by phone. Tapi ketika saya mendoakan orang sakit, seminggu lagi saya tanya,
Bagaimana? Tambah parah Pak encoknya. 1 bulan lagi. Bagaimana? Aduh Pak. Tolong Bapak itu doakan saya enggak sih Pak di rumah. Loh ya saya doa. Ibu sendiri doa enggak? Ya terkadang saya doa Pak. Tapi karena sakitnya ini Pak. Saya sudah minum apa aja dari obat ini, herbal ini, jamu ini. Nah saudara lihat setan saja tahu. Tapi seringkali musuh yang terbesar itu siapa? Diri kita sendiri. Saudara meragukan kuasa Tuhan. Ya, aduh saya ingat Bapak Ibu. Waktu itu ngomong sama istri, iya ya zaman sekarang ini. Ini sekian tahun yang lalu loh, bukan sekarang. Apalagi sekarang Bapak Ibu. Sekian tahun yang lalu. Itu kita ngomong orang tua, iya ya. Besok-besok ini bagaimana ya. Anak-anak kita ini kalau kerja. Karena zaman kok tambah susah, tambah sulit. Ya, waktu itu cari kerja juga tidak gampang. Apalagi zaman sekarang. Zaman yang tanpa batas. Waktu itu belum ada online-online itu. Gimana ya? Ya kita cuma bisa berserah, kita berdoa, kita arahkan. Mereka nanti mau sekolah, lebih lanjut di mana kita percaya Tuhan pasti berkati. Pasti pilih yang terbaik ya. Sampai kalau saya renungkan hari ini, mereka sudah bekerja. Aduh Tuhan, kalau balik ke yang lalu, itu hari ini kan jadi sejarah. Waktu itu rasanya, apa ya? Kan kita nggak tahu. Betul Bapak Ibu? Hari ini mungkin Bapak Ibu juga berpikir seperti itu. Besok-besok saya ikut siapa? Aduh jangan dipikir. Besok-besok mau ikut siapa? Tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Betul Bapak Ibu? Terus besok saya tinggal di mana ya Pak ya? Kok hidup tambah susah? Harga-harga mahal. Tidak cuma Bapak dan Ibu yang mengalami itu. Semua juga mengalami. Betul Bapak Ibu? Waktu hujan kita juga mengalami semua. Tapi waktu panas kemarau kita juga mengalami semua. Di sana ada orang sakit, di sana juga ada orang sakit. Di sana ada orang kekurangan, di sana juga ada orang kekurangan. Cuma seringkali kita suka menghakimi, itu yang tidak boleh. Seringkali yang menjadi indikasi kalau saya lihat seseorang, itu adalah ketika tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Pada waktu terbentur masalah, mau masalah apapun, saya kasih tahu. Kalau tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, itu pertanda ada ikatan, ada perhambaan dari setan. Kemarin saya melayat bersama istri, ya, mama temannya istri. Itu pada waktu dibawa di luar negeri ini, dalam kondisi sudah antara hidup dan mati. Yang keluar dari mulutnya apa? Tuhan Yesus itu sangat baik. Dalam kondisi kesakitan loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tetap baik. Itu kalau orang lain, aduh sudah antara Senin Kemis rasanya begitu. Pak, saya ini loh salah apa sama Tuhan. Saya ini keliru apa Pak sama Tuhan. Kok punya anak modelnya kayak begitu. Saya ini kurang bagaimana sama Tuhan. Aduh Pak Alkitab loh saya ngerti. Dari kecil bahkan dari perut mama saya ini sudah anak Tuhan Pak. Kira-kira Bapak Ibu. Ketidaktenangan yang membuat kita menyikapi hidup ini itu bisa enggak sih? Harusnya ditepis. Harus bisa. Karena kita ini milik Tuhan. Jangan jadikan itu pintu atau celah untuk iblis masuk dan merusak. Coba kita buka Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10 ayat 7. Pengkhotbah pasal 10 ayat 7 ya. Pengkhotbah pasal 10 ayat 7. Pengkhotbah pasal 10 ayat 7 ya. Aku melihat, oh bukan ini. Bawahnya mungkin ya. Soalnya kalau terjemahan Inggris ini terkadang ayatnya bisa nggak sama ya. Ah ini baru betul ya. Ternyata dari versi laptop itu ayat 8. Versi Alkitab saya ayat 7 ya. Barang siapa menggali lubang
akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Saya tidak usah kasih contoh banyak di Alkitab 1 yang terkenal. Siapa yang coba menggali lubang akhirnya jatuh? Abraham. Sudahlah, kata Sarah, kita mau tunggu sampai kapan? Ini loh sudah tahun keberapa? Sudahlah, ini loh tak kasih ke kamu, hambaku. Sudah, hiduplah bersama dia supaya kita punya keturunan. Berapa banyak pasangan-pasangan suami istri yang masih mempertentangkan, mempermasalahkan hal seperti itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang tua cepat, wis umur piro, ayo. Loh, Bapak Ibu jangan dorong anak Bapak Ibu untuk tabrak sana tabrak sini. Percayalah kehendak Allah itu sempurna. Amin. Kehendak Allah itu sempurna Bapak Ibu. Kehendak Allah itu indah adanya. Jangan pernah kita akhirnya mendiskreditkan anak, keluarga hanya karena apa yang kita rasa itu sesuai Alkitab. Padahal itu tidak Alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan selalu membuat semua indah pada waktunya. Loh, waktunya bukan waktumu, waktunya Tuhan. Tidak gampang ini. Loh, kalau gampang jangan jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu kita ini betul-betul diamati sedemikian rupa. Sudah berbuat baik ya salah. Apalagi berbuat yang tidak baik. Apalagi betul nggak? Sudah berbuat benar saja dimusuhi. Apalagi berbuat yang nggak benar. Memang sebagian ada yang tambah senang. Tapi sebagian juga akan memusuhi. Nah Bapak Ibu lihat barang siapa mendobrak tembok akan dipagut. Nah, jadi saya seringkali berkata seperti ini. Kenapa Anda masih hidup di dalam kepahitan yang sedemikian rupa? Itu gambarannya ini ruangan tertutup. Tapi masih ada angin yang masuk. Itu berarti ada celah, ada tembok, ada lubang. Seringkali orang itu lalu berkata, iya karena saya sakit hati kepada papa dan mama. Ya karena saya benci kepada saudara saya. Dia yang menghabiskan warisan keluarga. Saya benci sama dia. Waktu dia berkata dia benci. Tidak usah ngomong dari dalam. Dan itu dilakukan dalam kenyataan. Itu berarti apa? Ada satu roh pembunuhan. Musuh yang tidak kasat mata. Itu akan ada. Saudara boleh benci perbuatannya. Saudara boleh benci itu kelakuannya. Saudara boleh benci. Tapi doakan orangnya supaya selamat. Jangan dikutuki. Wah mudah-mudahan bisnisnya hancur. Hidupnya gak selamat. Anaknya, istrinya semua. Nah, gak perlu Bapak Ibu. Ya, mari. Jadi apa yang menjadi pintu masuk? Dosa. Itu pasti pintu masuk. Jadi ketika Abraham menerima sodoran dari Sarah tentang Hagar. Itu dosa. Betul? Ketika Yusuf berkata kepada orang yang dianggap bisa menolong, tolong sampaikan ya, lek kamu sudah bebas. Aku ini difitnah, aku ini dianiaya, mengandalkan orang. Akhirnya apa? Dilupakan. Harus tunggu 2 tahun lagi. Saudara saya ketemu orang yang puter-puter terus di hal-hal yang sama. Gak pernah lulus. Kenapa? Karena dia gak pernah keluar dari areal itu. Keluar dulu, lulus dulu. Tuhan akan berikan yang lain. Amin. Tuhan izinkan yang lain. Puji Tuhan. Ya, yang lain adalah rasa sakit hati tadi. Kebencian, iri hati. Termasuk pemberontakan. Apalagi masih sangat banyak. Ya, tapi konteksnya pagi ini saya ambil contoh saja. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Yaitu kebencian, ya, sakit hati, iri hati. Masih banyak pintu yang lain, masih banyak lubang-lubang yang lain. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih,
Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tahu Bapak Ibu, banyak orang yang berkata, saya anak Allah, saya orang percaya, saya hidup dalam terang firman Tuhan. Tapi ada satu karakter, ada satu tindakan, ada satu aktivitas yang dia lakukan dan itu membantah bahwa dia hidup di dalam terang. Satu di antaranya apa? Kalau dia menyimpan kebencian. Bagaimana suami istri loh tidur bersama, menyimpan kebencian. Cepat selesaikan Bapak Ibu. Loh bukan berarti saya tidak pernah bertengkar loh sama istri. Kalau sudah seperti itu satu tidur hadap sini, satu tidur hadap sana. Sudah. Kenapa? Malah sudah ngomong. Betul nggak? Tapi ya jangan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Amsyong saudara. Nggak benar ini. Oh, ada yang teriak. Yes gitu ya. Benar. Nggak boleh ya. Puji Tuhan. Nah ini. Terus. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi banyak anak Tuhan yang hari ini masih hidup di dalam penyesatan. Hanya karena melihat menantu kok tidak sesuai harapan. Hanya karena melihat suami kok nggak seperti suaminya tetangga. Di sini nggak ada, di sana banyak. Pi itu loh Pi, mobilnya baru. Tapi dari tahun ke tahun mobilnya butut. Nggak ada di sini. Ya, puji Tuhan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Iri hati, sakit hati, kebencian, kemarahan yang tidak terkontrol. Tidak ada ujung, tidak habis-habisnya. Itu membutakan mata kita. Halo saya tanya, hidup ini Bapak Ibu fakta setiap saat. Saudara ke gereja cuma 2 jam, 3 jam. Ya. Saudara berkata saya sudah lahir baru, ya puji Tuhan. Itu cuma cepat untuk diucapkan. Sangat mudah sama sangat gampang. Tapi praktek itu butuh jauh lebih lama dari sekedar kita mendeklarasikannya. Saudara saya tidak perpanjang lagi, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Coba sekarang pasal 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10 masih banyak, terlalu banyak contoh kalau saya berikan. Ya, pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Coba yang anak Allah angkat tangan. Nah, saya nggak berani tanya berikutnya, yang anak iblis angkat tangan. Gak ada. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara secara makro itu harus berbuat kebenaran firman Tuhan. Mikronya contohnya yang paling gampang adalah hubungan dengan sesamamu, saudaramu. Seringkali saudara berpikir, gak apa-apa Pak, itu gak kelihatan mata kok. Orang jauh, saya gampang untuk membuat saya bisa betah tahan uji. Tapi karena ini orang yang paling dekat Pak sama saya. Aduh, ini bagaikan saya nelan duri ikan yang gak bisa keluar. Saya sudah makan nasi putih 1 kempel, gak keluar durinya. Saya bilang masih untung durinya di tenggorokanmu. Kalau durinya itu benar di hatimu, di jantungmu, itu jauh lebih sakit.
Bapak Ibu, ini fakta kehidupan yang kita harus jalani setiap hari. Saudara tidak boleh cuma menunjukkan saudara anak Tuhan ketika saudara ada di dalam gedung gereja ini. Tapi ketika saudara pergi ke mall, saudara predikat anak Tuhannya pergi, hilang. Marah-marah di rumah makan hanya karena waitersnya salah nganter. Mintanya ikan kakap yang dikasih ikan teri. Ayam goreng yang diminta yang dikasih ayam mentah. Saya bertemu banyak orang Bapak Ibu. Karena terkadang sebagai hamba Tuhan kan diajak makan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajak saya makan suatu hari silakan. Bukan promosi. Enggak itu skip ya. Bukan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Maksud saya begini loh. Saya itu punya pengalaman ketika diajak atau ketika bareng itu. Dari situ saya bisa tahu bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Ya, hati-hati loh. Kalau kita ini anak Tuhan Bapak Ibu, hati-hati. Sungguh hati-hati. Kalau saudara dibedakan sama Tuhan, kira-kira saudara mau enggak? Saudara kan pasti minta seringkali dalam doa, Tuhan, aku anakmu. Tuhan bilang, bukan itu yang anakku yang itu. Izin enggak saudara? Saya itu pernah mendoakan seseorang. Orang itu bilang begini, Pak Tris, yang doakan saya ini kan macam-macam pendeta. Saya ini mau karena ya memang istri saya itu kenalnya banyak pendeta. Pendeta-pendeta yang terkenal memang. Sedangkan saya ini kan dulu orang yang ngilmu. Jadi saya itu lebih seneng ya yang betul-betul seperti yang saya ini dapat cocok dengan keberadaan saya. Sampai saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya sudahlah kok. Namanya juga istri. Dia mungkin pengen yang terbaik. Sudah jangan dimarah. Tidak apa-apa. Suatu hari itu hamba Tuhan dari Bandung Bapak Ibu. Senior. Lalu dilihat. Wah. Ini kena santet ini. Jadi saya harus doakan. Selama ini hamba-hamba Tuhan yang lain gak ada yang ngomong kayak begitu. Cuma hamba Tuhan ini. Lah saya ini waktu itu masih muda. Ya sekarang juga masih muda Bapak Ibu. Cuma waktu itu lebih muda dari sekarang. Ya. Saya bilang sama dia. Pak saya boleh gak deket lihat? Ya gak apa-apa deket aja. Saya gak tahu bagaimana caranya. Tahu-tahu itu keluar jarum Bapak Ibu. Nih lihat. Nah jarum. Nih lihat nih peniti. Nih lihat nih paku. Bilang gak bener ini. Nah saya bilang. Pak kalau yang ini saya harus ngomong sama Bapak. Bapak harus berani bicara sama istri. Kenapa? Loh Pak Tis katanya enggak apa-apa. Maksudnya ya sudahlah istri mengusahakan yang terbaik. Loh betul. Tapi ini sudah menyalahi prinsip firman Tuhan. Maksud saya begitu Bapak Ibu. Jadi di dalam hidup bersosialisasi ini ketika itu enggak menabrak firman. Saudara ngalah enggak apa-apa. Tapi kalau itu menabrak firman. Saudara berhak untuk mengkonfrontasikan, mendiskusikannya, untuk bertanya jawab. Saya panggil istrinya, Ci. Ini sudah bukan di dalam kebenaran firman. Kalau nggak percaya saya harus tunjukkan. Sejak itu nggak dipanggil Bapak Ibu. Tapi dipanggillah banyak hamba Tuhan yang lain. Yang waktu itu lagi getol-getolnya profetik itu. Jadi hamba Tuhan yang katanya mendengar suara Tuhan menyampaikan dan sebagainya dan sebagainya. Ya silakan saja. Tapi yang terpenting akhirnya yang saya mau sampaikan adalah siapapun yang kita undang, siapapun yang mendoakan kita, jangan pernah mimpi saudara sudah lepas 100%. Saya beritahu ketika Yesus undang Lazarus keluar, dia punya hidup baru, dia sudah dibangkitkan. Selesai? Enggak, ada hidup yang harus dia hidupi sendiri. Betul ya? Apa Yesus terus gandeng tangannya? Dalam pengertian Yesus hadir sebagai roh, sebagai Allah itu ya. Tapi secara fisik untuk nuntun, tidak. Saudara, ini Alkitab yang nuntun saudara. Jangan terus berharap hamba Tuhan tertentu dampingi saudara terus. Ini Alkitab, baca, lakukan.
Dengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan di belakang mimbar ini. Saudara, kita kemas semua khotbah ini bukan untuk mengenakkan telinga. Saya sudah sampaikan yang lalu, ada satu gereja itu yang lebih mengajarkan Alkitab, tapi lebih mengesampingkan karya pelayanan Roh Kudus. Tapi ada gereja yang lebih getol, lebih prioritas menyampaikan pelayanan Roh Kudus, karya Roh Kudus, tapi tidak ketat dalam pengajaran firman. Saya rindu tempat kita ini, kita ketat dalam hal pengajaran, dalam doktrin yang alkitabiah, tetapi tidak mengabaikan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus yang hari-hari ini akan membawa dan menuntun kita masuk ke dalam hujan akhir, di mana pekerjaan Allah Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia sedemikian rupa dengan hebat dan luar biasa. Saya percaya kebangunan rohani masih ada di depan mata kita. Ya, kebangkitan besar masih ada di sekitar kita. Karena itu yang sakit kita doakan, yang terikat kita lepaskan, yang betul-betul di dalam kesesakan kita layani supaya beroleh pemulihan. Amin Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu untuk introspeksi diri. Bapak Ibu untuk kembali menyadari apa yang harus kita benahi dalam hidup kita. Apa yang harus kita bereskan, apa yang harus kita selesaikan. Selesaikan bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan. Bapak Ibu jangan susah, jangan sedih hanya karena Bapak Ibu sakit. Bapak Ibu jangan susah, jangan sedih karena Bapak Ibu mengalami masalah dan pergumulan hidup. Bapak Ibu jangan susah, jangan sedih, jangan putus asa hanya karena belum bisa beli rumah, masih kontrak sana, kontrak sini. Bapak Ibu jangan susah, jangan sedih, jangan khawatir, jangan putus asa. Jangan kehilangan pengharapan. Hanya karena di dalam pekerjaan Bapak Ibu mengalami banyak kendala, banyak hambatan. Oh haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu berdoa sejenak. Introspeksi diri. Oh Tuhan, Kau ada di tempat ini. Segala pekerjaan roh gelap yang membutakan kami, kami perintahkan pergi. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ikatan-ikatan, pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap yang bergerak di setiap areal, entah hubungan, entah pekerjaan, entah masa depan, entah kesehatan, entah finansial atau keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Jangan menipu kami lagi. Kami milik Tuhan Yesus. Kami sudah lahir baru. Kami sudah menerima keselamatan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kami sudah hidup penuh Roh Kudus. Sekarang kami tidak mau ada kain peluh yang menutup mata kami. Kami tidak mau ada kain kafan yang masih mengikat kami. Kami tidak mau bahwa kami berkata adalah anak terang, tapi kami masih hidup dalam kegelapan. Kami tidak mau Tuhan. Tuhan Kau menolong kami. Kau memberkati kami. Engkau melepaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup kami tidak boleh ada kebencian. Dalam hidup kami tidak boleh kami tidak mengampuni. Dalam hidup kami tidak boleh kami menyimpan iri hati. Kebencian, kemarahan yang tidak mendasar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bakar semua itu. Kami bakar dalam nama Tuhan Yesus. Kami bakar dalam nama Tuhan Yesus. Kami bakar dengan api dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam terang. Kami mau hidup dalam kebenaran. Dan kami akan mengerjakan itu setiap hari. Sampai kami menjadi seperti Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Bahwa kami hidup dalam kekudusan. Bahwa kami hidup dalam kesederhanaan seperti Engkau. Dan buat kami mengerti. Dan buat kami menyadari. Hidup yang adalah anugerah.
hidup yang adalah kasih karunia adalah milik Tuhan. Kami akan menjaga dan hidup dengan baik dan benar sampai kami harus kembali kepada Engkau, Sang Pemberi hidup, dan mempertanggungjawabkannya, dan hatimu disukakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Allah meteraikan firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami, dan buatlah kami kuat. Puji Tuhan. Amin. Kami bangga dan mengucap syukur. Kami adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan dan tidak terikat sebagai budak dosa, budak keduniawian, budak kenajisan, kecemaran, dan budak segala hal yang tidak sesuai hukum-hukum Allah. Mari Roh Kudus meteraikan firman yang kami dengar lewat mimbar gereja ini dari minggu ke minggu. Sekarang kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, hadirat Tuhan mencengkram kami. Roh Kudus berkarya dan akan terus mengingatkan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan. Mengalami mujizat ciptaan baru, mujizat berkat, mujizat kehidupan. Memiliki kualitas hidup Yesus dalam hidup kami. Terimalah persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Setiap rupiah sebagai kebenaran. Hati Tuhan disukakan dan disenangkan. Tuhan akan tetap memberkati dan menyatakan yang terbaik. Sebentar rombongan yang akan berangkat ke retreat juga dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Sampai kami boleh tiba di Villa Langgeng dan kembali besok ke Surabaya. Sedangkan saudara-saudara kami yang lain yang tetap kembali pulang ke rumah dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaannya, kami semua tetap terjaga di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tetap di dalam ketenangan, dalam sukacita dan dalam berkat-berkat Tuhan. Sekarang kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Lawatlah Indonesia. Dan biarlah proses penyerahan dari pemerintahan Bapak Jokowi kepada Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto, semua akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan aman. Indonesia milik Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Lanjutkan Tuhan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu dan kebajikan-Mu. Kami sungguh boleh melihat kemurahan dan keajaiban Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala keberadaan kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kerinduan dan pergumulan kami. Tuhan sudah menjawab dan mendengar. Kami juga berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada, beliau semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga jemaat yang tidak bisa hadir, Tuhan juga melawat, menjaga dan menopang mereka. Terima kasih untuk seluruh penata layanan yang ada. Semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin.